Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Puji Sumaryanto dari SMA Negeri 1 Mejobo, Kabupaten Kudus. Terkait dengan tugas 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dari kasus dilema moral dompet hilang di perpustakaan. Kisah ini menempatkan siswa pada keputusan moral, di mana seorang siswa yang bernama Rara menemukan dan menyimpan dompet yang bukan miliknya. Kemudian teman dari Rara, yaitu siswi yang bernama Tari, melihat kejadian itu dan menghadapi dilema antara kejujuran dan loyalitas. Singkat kata, bahwa Rara ini adalah seorang petugas piket di perpustakaan. Dia menemukan dompet dan memasukkan ke tasnya. Ternyata dompet ini adalah milik seorang siswi yang bernama Nina. Kemudian Nina mengumumkan bahwa dia kehilangan dompet dan kepada Busri, seorang guru pustakawan, di mana Busri ini yang mengumumkan bahwa ada dompet hilang milik Nina. Ternyata ada teman Rara yang bernama Tari. Tari ini menyaksikan Rara mengambil dompet. Kemudian Tari khawatir melaporkan karena takut persahabatan mereka rusak. Karena memang Tari itu selalu dibantu oleh Lara. Dan ini merupakan sebuah kasus dilema moral. Terkait dengan langkah-langkah, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah, kalau saya analisis, apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini? Yang pertama adalah nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu kejujuran dan kebenaran, yaitu mengatakan yang sebenarnya bahwa Rara yang mengambil dompet versus loyalitas dan persahabatan melindungi Rara sebagai sahabat dekat. Di mana Tari ingin menegakkan nilai kejujuran karena dompet tersebut adalah milik Nina. Tetapi di sisi lain, Tari juga ingin menjaga hubungan baik dengan sahabatnya Rara. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut? Yang pertama adalah Rara, di mana Rara ini adalah sahabat Tari, di mana Rara ini yang menemukan dan menyimpan dompet milik Nina. Kemudian Tari, Tari ini adalah siswa yang menyaksikan kejadian tersebut dan dihadapkan pada dilema moral. Dan Tari ini ragu mengambil tindakan seperti itu. Kemudian Nina, Nina ini adalah pemilik dompet yang kehilangan di perpustakaan. Kemudian Busri, Busri ini adalah guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet. Dan lingkungan sekolah ini adalah merupakan lingkungan yang berkaitan dengan nilai kejujuran dan kedisiplinan. Kemudian langkah ketiga yaitu fakta-fakta apa saja yang relevan pada situasi ini. Faktanya bahwa Rara menemukan dompet di perpustakaan, lalu disimpan di tasnya. Kemudian fakta yang kedua, Nina kehilangan dompet saat membaca atau berada di perpustakaan. Yang ketiga, Tari melihat langsung tindakan Rara ketika menemukan dompet tersebut. Dan yang keempat, bahwa Rara adalah sahabat dekat Tari yang saling menolongnya dan takut ada risiko hubungannya nanti retak. Kemudian dompet tersebut berisi uang milik Nina dan menjadi hak milik Nina. Itu adalah beberapa fakta yang ada pada kasus tersebut. Kemudian pengujian benar atau salah, yang pertama adalah uji legalitas. Uji legalitas ini artinya memang bahwa tidak ada hukum formal yang ada di sekolah yang dilanggar secara pidana. Namun ada peraturan sekolah tentang kejujuran dan etika yang bisa diterapkan. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang salah. Kemudian uji regulasi. Uji regulasi ini yaitu ada peraturan sekolah tentang perilaku jujur dan pengembalian barang yang ditemukan. Dengan demikian, tindakan tersebut melanggar aturan dan nilai kejujuran di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah uji institusi. Uji institusi ini hati nurani menuntut pengembalian. Jika Tari mengikuti intuisinya, ia tahu bahwa mengambil barang yang bukan miliknya adalah salah dan mengembalikannya adalah tindakan yang benar.
Secara hati nurani, tindakan menyimpan dompet orang lain merupakan tindakan yang tidak benar. Kemudian uji yang keempat adalah uji publikasi. Jika situasi ini dipublikasikan di media sosial atau forum sekolah, tindakan Rara dan dilema Tari akan dilihat secara negatif oleh banyak orang karena mencerminkan ketidakjujuran. Jika tindakan itu diketahui banyak orang, maka akan menimbulkan penilaian negatif terhadap Rara maupun Tari jika diam saja. Itu adalah langkah keempat, pengujian benar atau salah. Selanjutnya, langkah kelima ini adalah pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan. Paradigma yang paling relevan adalah kebenaran versus loyalitas. Tari diharapkan pada Tari dihadapkan pada pilihan untuk menegakkan kebenaran, yaitu mengembalikan dompet ke Nina atau menunjukkan loyalitas kepada Rara dengan tidak melaporkan perbuatannya. Tari harus memilih antara menegakkan kebenaran demi hak Nina atau melindungi Rara demi persahabatan. Kemudian prinsip resolusi yang bisa dilakukan ada dua, yaitu prinsip berbasis peraturan atau rule based thinking. Prinsip ini akan menuntut Tari untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu kejujuran. Mengambil dompet yang ditemukan adalah salah dan melaporkannya adalah tindakan yang benar, lepas dari konsekuensi pribadinya. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu care based thinking, prinsip berbasis rasa peduli. Tari dapat menegur dan mengajak Rara mengembalikan dompet dengan cara baik-baik agar Nina mendapatkan haknya kembali tanpa langsung mempermalukan Rara. Ini merupakan cara yang lebih bijaksana dan terhormat. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijaksana yang bisa dilakukan? Jawabannya ada atau ya. Daripada langsung melaporkan Rara kepada guru, seharusnya Tari bisa memilih untuk berbicara secara pribadi dengan Rara terlebih dahulu. Tari dapat menjelaskan bahwa ia melihat kejadian tersebut dan menghimbau Rara untuk mengembalikan dompet itu secara sukarela kepada Bu Sri atau langsung kepada Nina. Opsi ini memberikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya dan menjaga hubungan persahabatan, meskipun dengan sedikit ketegangan. Dengan cara ini, Rara masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahannya tanpa harus dipermalukan di depan orang banyak seperti itu. Kemudian langkah ke-8, keputusan yang direkomendasikan, saya akan mengambil keputusan di langkah 7, yaitu saya akan berbicara empat mata dengan Rara. Saya akan menjelaskan bahwa saya melihatnya mengambil dompet dan menghimbau dia untuk mengembalikannya. Saya akan menawarkan untuk menemaninya mengembalikan dompet tersebut kepada Bu Sri agar dia tidak merasa sendirian atau takut. Jika Rara menolak, barulah saya akan mempertimbangkan untuk melaporkannya. Karena nilai kejujuran lebih penting daripada loyalitas yang tidak sehat. Jika Rara tetap menolak, maka Tari perlu melaporkan kejadian tersebut kepada guru demi menegakkan kejujuran dan keadilan. Kemudian langkah yang kesembilan, pelajaran apa yang bisa didapatkan dari pengambilan keputusan? Pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa loyalitas sejati tidak menuntut kita untuk mengorbankan integritas. Persahabatan yang baik didasarkan pada kejujuran, bukan ketika kejujuran itu sulit. Menegur teman secara privat dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan adalah pendekatan yang lebih bijaksana daripada langsung menghukum atau menutup mata. Pelajaran ini akan memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari dengan selalu memprioritaskan nilai-nilai etika dasar sambil tetap
berusaha mencari solusi yang paling konstruktif dan manusiawi. Dengan demikian, kejujuran dan integritas harus tetap dijaga meskipun menghadapi tekanan hubungan pertemanan. Pengambilan keputusan yang baik harus mempertimbangkan nilai moral, keadilan, dan dampak jangka panjang. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya menyelesaikan masalah dengan bijaksana, empati, dan komunikasi yang baik agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain. Demikian terkait dengan penugasan mandiri 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.